Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisa. Hari ini aku ingin menjelaskan apa sih hubungan obesitas dengan diabetes mellitus. Yang pertama, perlu kita ketahui apa sih itu penyakit diabetes? Penyakit diabetes merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seseorang selama seumur hidup. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan metabolik yang mengakibatkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh sekresi hormon insulin yang terganggu, atau sering juga disebut dengan resistensi insulin, di mana penyakit ini adalah salah satu angka kejadian yang terus meningkat tiap dari tahun ke tahun. Diabetes sendiri dibagi dalam dua tipe. Tipe yang pertama adalah diabetes tipe 1, di mana faktor yang paling berpengaruh adalah faktor genetik. Hormon insulin yang harusnya diproduksi oleh pankreas ternyata tidak sama sekali diproduksi, yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat mensekresi gula di dalam darah dan terjadilah resistensi insulin. Yang kedua adalah diabetes tipe 1 yang dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang, di mana gaya hidup ini sangat erat dengannya dengan obesitas. Gaya hidup yang kurang sehat dan kurangnya kegiatan fisik bisa meningkatkan resiko seseorang menjadi obesitas. Jadi apakah hubungan antara diabetes dan obesitas hanya berlaku di situ saja? Perlu kita ketahui, obesitas sendiri merupakan kondisi di mana tubuh seseorang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi. Kadar lemak yang terlalu tinggi ini dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu resiko yang dapat dihadapi oleh orang yang memiliki tubuh dengan kondisi obesitas adalah penyakit diabetes. Menurut berbagai sumber juga, diabetes sangatlah erat kaitannya dengan obesitas. Pada penderita diabetes mellitus, pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah pada tingkat normal. Namun, insulin tersebut tidak dapat bekerja maksimal, membantu sel-sel tubuh menyerap gula dalam darah karena glukosa dalam darah yang terlalu banyak. Dengan kurangnya jumlah insulin, menyebabkan metabolisme lemak akan meningkat pesat. Untuk mengatasi resistensi tersebut dan mencegah terlalu banyaknya glukosa di dalam darah, diperlukan peningkatan jumlah insulin yang disekresi oleh sel beta yang ada di pankreas. Namun, jika sel beta tidak dapat memenuhi permintaan insulin tersebut, maka kadar glukosa dalam darah akan tetap semakin meningkat dan diabetes tipe 2 akan terjadi. Lalu, gejala apa saja yang dapat terjadi pada penderita diabetes? Pada penderita diabetes, umumnya sering mengalami dua kejadian ini. Yang pertama yaitu poliuria atau sering buang air kecil. Buang air kecil ini lebih sering biasanya terjadi terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan karena gula darah telah melewati ambang batas yang dapat diterima oleh ginjal, sehingga kadar gula darah akan dikeluarkan melalui urin. Guna menurunkan konsentrasi urin yang dikeluarkan, tubuh akan menyerap banyak air sebanyak mungkin ke dalam urin, sehingga urin dalam jumlah besar akan sering dikeluarkan, yang mengakibatkan penderita diabetes akan sering buang air kecil. Gejala yang kedua adalah polifagi, atau tubuh akan merasa cepat lapar. Nafsu makan akan meningkat, tetapi tubuh akan tetap merasa kurang bertenaga. Di sini kita ketahui bahwa penderita diabetes mengalami resistensi insulin, di mana hal tersebut mengakibatkan pemasukan gula ke dalam sel-sel darah kurang, di mana dapat kita ketahui bahwa glukosa atau gula darah adalah salah satu energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, bila gula yang dapat diserap oleh tubuh sedikit, maka energi yang dibutuhkan pun menjadi kurang, yang mengakibatkan penderita diabetes tetap akan merasa kurang tenaga atau mudah lelah. Pengobatan yang dapat dilakukan saat ini berupa terapi insulin, mengonsumsi obat-obatan oral maupun suntik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.